Banyak orang menuntut lockdown. Ada pejabat, ada politisi, mahasiswa, dan bahkan relawan Jokowi. Saya nggak masalah sih berbeda pendapat dalam banyak hal termasuk ini. Tidak apa-apa. Yang saya tidak habis pikir, gimana caranya orang yang saya kenal pro NKRI, pro Pancasila, hari ini bisa satu barisan dengan HTI. Gimana caranya? Kalau HTI ini nggak usah pikirkan lah. Mereka ini memang mau rusuh, mau chaos, supaya bisa menawarkan sistem khilafah. Itu aja yang ada dalam imajinasi mereka. Nggak usah kita pikirkan. Tapi di kita ini kenapa terjadi perdebatan yang sengit ya? Itulah yang saya pikirkan belakangan ini dan saya coba cari tahu gitu. Saya menemukan ada 3 kelompok orang yang mendukung lockdown. Kelompok pertama adalah orang-orang yang kaya raya, menengah ke atas, punya tabungan, punya deposito, bisa hidup 3-4 bulan ke depan tanpa harus bekerja. Tabungan mereka cukup, sangat cukup untuk hidup mewah dan makan yang enak, nggak perlu mikir tagihan listrik karena pasti beli banyak. Mereka nggak peduli di luar lockdown atau nggak bisa beraktivitas di luar karena di dalam mereka masih bisa berenang, masih bisa karaoke, bisa melihat binatang peliharaan yang lucu-lucu itu, kemudian bisa nonton film berjam-jam, bisa olahraga dan gym. Mereka punya semua itu di dalam rumah, luas, mewah, enak. Kelompok kedua adalah kelompok orang-orang yang bisa bekerja dari rumah. Di luar sana ada buruh nggak bisa bekerja, ada orang tukang gojek, pedagang kaki lima nggak bisa bekerja, nggak masalah. Yang penting dirinya bisa bekerja dan dapat gaji. That's it. Soal di luar itu orang yang nggak bisa kerja ya itu urusan pemerintah. Begitu kata mereka. Lalu yang terakhir, kelompok ketiga adalah kelompok pengangguran. Hari ini kelompok pengangguran itu nggak punya kerjaan, nggak punya aktivitas, nggak punya kegiatan, dan nggak punya uang. Kalau hari ini negara lockdown, mereka berhak mendapatkan bantuan, berhak mendapatkan uang. Itu yang mereka harapkan, dan itu kenapa mereka menuntut lockdown. Bagi orang kelas menengah atas, kelas orang-orang kaya, bagi mereka virus ini hanya soal kesehatan, hanya soal penyakit. Dan itu harus diselesaikan dengan cara lockdown supaya nggak menyebar kemana-mana dan mereka tidak terjangkit. Itu aja. Tapi bagi kelas menengah bawah, ini soal ekonomi, sosial, hidup dan mati karena kelaparan. Ini soal kontrakan yang harus dibayar, ini soal susu anak yang harus dibeli, ini soal makanan kepada anak istri yang harus ada. Itulah kenapa kita berdebat sengit begitu keras di sosial media, karena kita mempertahankan ego masing-masing atau kepentingan masing-masing. Pertanyaannya, bisakah kita bersatu untuk melewati ini? Bisa. Kelompok menengah atas silahkan terus bekerja di rumah, silahkan libur kalau memang Anda harus libur. Gunakan uang yang ada, tabungan, deposito, kemudian sisihkan bagi masyarakat kecil di sekitar kalian. Beri mereka santunan, beri mereka bantuan, beras, minyak atau telur. Beri mereka kebutuhan dasar. Ya oke lah kalian menuntut negara ini lockdown seperti negara luar. Seperti yang mereka lakukan di luar sana. Tapi ini beda. Ini bukan Wuhan. Ini bukan negara komunis. Ini negara demokrasi. Kemudian ini juga yang penting kalian tahu. Italia hari ini sudah mulai rusuh. Mulai banyak penjarahan. India lebih parah lagi. Orang mulai banyak berontak. Orang menunggu 6-8 jam hanya untuk dapat satu mangkok makan. Orang bisa jalan kaki ratusan kilometer hanya untuk pulang kampung halaman. Dan orang yang tidak punya kampung halaman, mereka menjadi gelandangan. Kasihan. Kalau sampai terjadi lockdown, wajah atau potret itu yang akan bisa terjadi di Indonesia. Penjarahan, kerusuhan, gelandangan bisa terjadi di Indonesia.
Sementara kelompok menengah bawah, tolong beri mereka ruang gitu. Jangan sampai ditutup semuanya, jangan sampai lockdown total. Beri mereka ruang. Beri mereka tempat atau ruang untuk berkreativitas, mencari nafkah, menghidupi keluarganya. Minimal, kalaupun mereka bekerja keras terus gak dapat uang gitu ya, minimal beri mereka ruang untuk bergerak gitu. Karena rumah mereka ini kecil-kecil, kontrakan mereka tuh kecil-kecil. Jangan sampai 24 jam mereka di sana stres dan mati karena kelaparan. Jangan sampai. Kabar baiknya, itulah yang sedang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Pemerintah memberikan aturan untuk bekerja dari rumah kepada yang bisa bekerja dari rumah, mengharapkan orang-orang kaya menengah atas untuk tetap diam di rumah selama wabah ini, kemudian memberi sedikit ruang kepada orang kelas menengah ke bawah untuk tetap bisa beraktivitas. Minimal mereka nih nggak tiap hari diteror sama ibu kos untuk ditanya uang kontrakan mana gitu. Itu aja. Ya sambil tentu juga pemerintah memberikan kelonggaran pinjaman, berikan sumbangan tambahan dana sembako dan sebagainya. Itu yang sedang dilakukan pemerintah hari ini. Seharusnya kita berjalan dengan jalan hidup kita masing-masing tanpa perlu lagi berdebat soal lockdown, dan lockdown.